Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia di hari Minggu ini. Izinkanlah kami kali ini berbagi perihal aplikasi konvensi SOLAS ya, konvensi SOLAS yang diterbitkan oleh International Maritime Organization atau organisasi maritim dunia. Kali ini saya akan berbagi dengan lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup sistem alarm. Ya, sistem alarm yang ada bisa dibunyikan, bisa didengar oleh telinga, dan bisa juga dilihat oleh mata dengan adanya lampu. Sistem alarm itu biasanya untuk mengindikasi atau menunjukkan bahwa peralatan kapal itu mengalami kerusakan. Nah, khususnya kali ini saya akan lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu sistem alarm yang berkaitan dengan kamar mesin ya. Kamar mesin, yaitu biasanya kalau kamar mesin itu paling utama alatnya namanya main engine, dan yang kedua auxiliary engine, dan beberapa peralatan pendukung daripada main engine atau kamar mesin. Dan ini kita bagi memang di dalam SOLAS itu Safety of Life at Sea ya, konvensi yang diterbitkan oleh IMO. Itu kamar mesin yang dikategorikan kategori A, yaitu ruangan mesin kapal yang digunakan untuk propulsi, yaitu menggerakkan paling-paling dari main engine, dan ruangan itu kita kenal dengan ruangan kategori A. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal sistem alarm untuk kamar mesin, bagaimana itu di anjungan, bagaimana di kamar ABK, bagaimana di lokal mesin itu sendiri, bagaimana di engine control room. Kawan-kawan semua, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alarm itu di filosofinya adalah dibunyikan atau divisualisasikan bila ada satu kesalahan atau satu kerusakan yang ada di salah satu peralatan di kamar mesin kapal. Katakan mesin induk, mesin bantu, generator, atau pompa-pompa, dan lain sebagainya. Oleh SOLAS regulasi 51 dikatakan bahwa semua alarm terkait dengan kerusakan yang ada di kamar mesin hukumnya wajib untuk bisa didengar dari engine control room atau ECR ya, dikenal masyarakat pelayaran ya, operator kapal namanya ECR, engine control room. Alarm ini wajib bisa didengar ya, dilihat secara visualize dari engine control room. Di situ ada konsul, ada beberapa indikator yang bisa menunjukkan adanya satu kesalahan atau kerusakan di peralatan permesinan kapal. Di samping bisa didengar di engine control room, juga harus bisa didengar langsung di lokasi. Misalnya katakan di main engine, di situ juga ada alarm ya, alarm yang bisa mendengarkan
kerusakan apa saja yang ada di engine control room itu. Bagaimana halnya dengan ketentuan bisa dilihat visual ya? Maka biasanya kalau di engine control room itu ada semacam indikasi kalau ini untuk main engine, kiri kanan, misalnya ini auxiliary engine 1, 2, 3, ini generator 1, 2, 3, emergency generator atau pompa-pompa. Di situ digambar, ditaruh di konsol dan itu menunjukkan indikatornya, dan itu alarm, dan ada suara bunyi dari alarm tersebut. Demikian juga kalau langsung di lokasi di mana mesin berada, itu disebut lokal ya, lokal man, atau diawasi di lokal ya. Nah, itu namanya pasti tahu pada posisi di mana peralatan permesinan tersebut berada. Jadi ada dua tempat, yang satu di engine room, yang dua di engine control room. Ada satu lagi tempat yang harus bisa mendengarkan alarm ya. Di kapal itu ada satu tempat yang bisa digunakan untuk mendengarkan alarm, yaitu sesuai SOLAS dikatakan bahwa di ruang publik, khususnya ruang publik yang terkait dengan masinis, chief engineer, masinis 1, masinis 2, masinis 3 dan selanjutnya, terutama ada ruang publiknya untuk beliau-beliau itu harus ada dipasang alarm yang bisa didengar ya, alarm yang bisa didengar. Jadi hubungan antara yang tadi itu, antara engine room dan engine control room juga harus dikoneksikan dengan satu ruangan publik ya, ruangan umum untuk para masinis kapal. Dan bila dikoneksikan dengan ruangan masinis publik ya, publik untuk masinis ya, itu harus ada saklar ya, saklar yang bisa dioperasikan dari engine control room ya. Engine control room bisa men-switch, bisa didengar oleh masinis yang ada di ruang kabinnya. Ini disebut koneksi. Dari saklarnya itu akan diperiksa. Di SOLAS itu diamanatkan harus ada saklar yang bisa men-switch dari engine control room sampai di ruang kabin. Ada satu ketentuan lagi sesuai SOLAS yang perlu diperhatikan, bahwa alarm tersebut juga harus bisa diaktifkan, bisa didengar maupun dilihat secara visual. Itu dikendalikan juga dari anjungan kapal ya. Suaranya alarm itu dikendalikan bisa juga dari anjungan kapal ya. Anjungan atau bridge, navigation bridge. Ini amanat SOLAS. Jadi saya ulangi lagi bahwa ada engine control room, ada lokal setempat, bisa juga di ruang kabin masinis atau di ruang publik masinis, dan yang kelima ada di anjungan kapal. Itu amanat daripada SOLAS. Filosofi yang perlu diperhatikan bagi para perkapalan dan dunia pelayaran, bahwa ada filosofi fail to safety principle, atau prinsip kerusakan to safety. Semua harus ke arah safety ya. Prinsip kalau ada satu kerusakan di engine room, maka harus ada tindakan ke arah safety. Alarm ini dimaksudkan adalah bila ada alarm, maka harus ada tindakan yang harus dilakukan oleh ABK, yang harus dilakukan oleh masinis kapal ya. Masinis kapal mulai chief engineer, KKM sampai ke rating-rating di bawahnya. Itu namanya fail to safety principle. Itu ada di dalam SOLAS.
Jadi kalau di dalam operasi kita tidak ada kata fail to safety prosedur, ya, semua tindakan-tindakan prosedur untuk pengamanan tidak adanya kerusakan harus ada di dalam sistem manajemen keselamatan kapal. Katakan di dalam operasionalnya ternyata tidak ada respon, ya, tidak ada respon dari masinis, maka harus ada alarm yang bisa menjadikan perhatian, ya, langsung ke kamar mesin yang tadi saya berikan sampai bisa ke ruang publik kamar mesin dan bisa di-switch ke kamar-kamar masinis, ya. Makanya di dalam ruangan kapal khususnya untuk masinis itu pasti dikasih alarm yang terkait dengan kerusakan atau kesalahan engine. Jadi bedanya kamar-kamar kapten kapal, deck officer, dan kamar-kamar ABK mesin, maka letaknya di alarm untuk kamar mesin ada di kamar ABK mesin. Itu perbedaan. Jadi mulai sekarang kita harus tahu untuk membedakan kamar untuk ABK mesin dan ABK deck itu letaknya, adakah alarm yang ada di situ terkait dengan peralatan dan permesinan di kamar mesin. Alarm-alarm tersebut harus diberikan suplai daya yang tidak boleh terhenti sepanjang kapal turun dok sampai kapal naik dok lagi. Daya listriknya nggak boleh terhenti, ya, harus secara terus menerus, continue. Katakan itu tidak ada daya listrik, maka harus ada daya standby, yaitu daya standby, ya, kondisi super listrik yang standby. Jadi ada switch, ya, switch antara daya listrik yang continue secara terus menerus dan daya listrik secara standby, ya. Dan itu kita sebut dengan change over daripada dari continue supply electrical supply ke standby electrical supply. Jadi kawan-kawan semua, penting harus kita ketahui bagi para pemilik kapal, para operator kapal ABK, ya, apalagi DPA, Designated Person Ashore, orang-orang yang terlibat di dalam operasi kapal harus mengetahui sistem alarm. Bagi orang shore staff, kita bikin prosedur yang sebaik-baiknya. Bagi yang ada di kapal harus ada tindakan, action bila ada alarm. Alarm dibunyikan itu sampai ada satu tindakan, ya. Nah, jadi harus dipertahankan kondisinya, continuing supply dan diberikan standby supply, dan itu bisa dipertahankan sepanjang kapal beroperasi. Sampai bila mana terjadi alarm harus ada tindakan untuk melakukan respon, bahkan bila rusak ada tindakan perbaikan. Demikianlah kira-kira SOLAS, ya. SOLAS ini mengamanatkan tentang alarm, ya. Alarm sangat pentingnya di kapal. Kapal sangat kompleks dan salah satunya adalah sistem alarm. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.